يا شهر خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيف مثوبة بعد اشتياق زرتنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbir rahim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat ACR yang insyaallah dimuliakan Allah, banyak nama-nama untuk bulan Ramadan. Di antaranya yaitu Syahrul Quran, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Tilawah, Syahrul Sabr, dan lain sebagainya. Salah satunya tadi yaitu Syahrul Quran. Ramadan biasanya disebut dengan Syahrul Quran. Kenapa? Bulan puasa disebut dengan bulannya Al-Quran. Padahal Al-Quran itu turunnya sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Ramadan. Jadi turunnya Al-Quran itu melalui dua proses. Proses yang pertama yaitu secara total diturunkan Allah ke Baitul Izzah atau langit dunia secara total atau secara keseluruhan. Yang kedua, prosesnya secara berangsur-angsur atau bertahap. Dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, proses yang pertama lah yang turun di malam Lailatul Qadar, tepatnya di bulan suci Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, sahabat Nabi Muhammad SAW yang faham tentang isi kandungan Al-Quran menyatakan bahwa unzilal Quran fi Lailatul Qadar jumlatan wahidatan ilas sama'id dunya. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar secara total ke langit dunia atau Baitul Izzah. Wa kana Allahu azza wa jalla yunziluhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'duhu isyru ba'd. Sedangkan Allah menurunkannya dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur sepanjang tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh beliau dan Imam Az-Zahabi. Sekarang kita sudah tahu teorinya mengapa Syahrul Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran. Sekarang bagaimana cara kita mengaplikasikannya atau mengamalkannya? Yaitu dengan 4 cara. Yang pertama, belajar membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Yang ketiga, mentadaburi dan merenungi isi Al-Quran. Dan yang keempat, mengamalkan isi Al-Quran. Pertanyaan mendasar, seberapa jauhkah interaksi kaum Nabi Muhammad dengan Al-Quran? Qala Rasulullah, ya Rabbi inna qaumit takhazu Qur'an mahjuro. Ya Tuhanku, kata Rasulullah, sesungguhnya umatku menganggap Al-Quran itu sesuatu yang diacuhkan. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengadu kepada Allah. Beliau memprediksi umatnya di masa yang akan datang.
Kalau kita lihat dalam buku tafsir Ibnu Katsir, kata mahjuro itu dapat diartikan yang pertama yaitu tidak mau belajar membaca Al-Quran, tidak mau menghafal Al-Quran, tidak mau mentadaburinya, tidak mau mengimaninya, dan berpaling kepada sesuatu selain Al-Quran, dan tidak menganggap Al-Quran itu sebagai rujukan atau pedoman dalam hidup. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran itu dengan bersungguh-sungguh, buatlah hiruk pikuk di dalamnya, niscaya kamu akan bisa mengalahkannya. Oleh karena itu sangat mulia apabila kita memperhatikan Al-Quran. Semakin kita memperhatikan Al-Quran, maka akan semakin banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Contoh, satu ayat kursi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi tubura kulla salat laisa bainahu wa bainal jannah illa antamut. Barang siapa yang membaca satu ayat kursi, maka tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat kursi saja sudah bisa menjamin kita masuk surga. Apalagi satu surat Al-Baqarah, apalagi satu juz, apalagi 30 juz Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika ahlul Quran masuk surga, maka Allah akan berkata, bacalah Al-Quran, maka ahlul Quran akan membacanya. Ketika ahlul Quran itu membaca Al-Quran, maka derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya, ketika Al-Quran itu dibaca oleh ahlul Quran itu lagi, maka derajatnya akan naik setingkat lagi. Begitu seterusnya sampai ke derajat yang paling tinggi bersama Rasulullah SAW. Begitu dahsyatnya balasan Al-Quran. Belum lagi syafaat Al-Quran, belum lagi 2 mahkota yang akan dihadiahkan oleh anak penghafal Al-Quran, belum lagi 10 pahala yang akan kita dapatkan ketika kita membaca 1 huruf Al-Quran, belum lagi Al-Quran akan menemani kita saat sakaratul maut, belum lagi Al-Quran akan menemani kita saat menghadap munkar dan nakir, belum lagi Al-Quran juga akan menemani kita ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Al-Quran juga akan menemani kita saat kita dihisab, dan Al-Quran masih saja menemani kita saat kita berjalan di Shiratul Mustaqim sampai menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Begitu banyak balasan Al-Quran kepada kita. Tugas kita cuma satu, menjadikan Al-Quran itu sebagai teman kita di dunia. Temanilah Al-Quran di dunia, maka Al-Quran akan senantiasa menemani kita sepanjang hidup, bahkan sampai menuju surga Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Kita semua bisa menjaga Al-Quran secara fisik, menjaga Al-Quran secara tulisan, menjaga Al-Quran secara suara. Jika kita kaum muslimin dan muslimat merasa gagal menjadi penghafal Al-Quran, jangan putus asa. Kita bisa melibatkan diri kita dalam infak Al-Quran, sodako Al-Quran, dan amal-amal yang lainnya untuk menolong pembinaan Al-Quran. Maka kita nanti kelak akan menghadap Allah berkata, ya Allah, saya belum bisa menjadi penghafal Al-Quran, tapi hartaku menjadi saksi untuk pembinaan Al-Quran sewaktu di dunia. Insya Allah dengan begitu kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Jika kita tidak bisa menjadi penghafal Al-Quran, semoga anak kita bisa menjadi penghafal Al-Quran. Apabila anak kita juga belum bisa menjadi penghafal Al-Quran, kita berdoa semoga cucu-cucu kita nanti bisa menjadi penghafal Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insya Allah dirahmati Allah. Bulan Ramadan menjadi mulia karena diturunkannya Al-Quran di bulan tersebut. Bukan sebaliknya, karena bulan Ramadan mulia maka Al-Quran diturunkan di dalamnya. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran.
Mungkin sampai di sini dulu ceramah saya. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.